ayam menjadi salah satu lauk favorit masyarakat Indonesia sehari-hari. Saking populernya, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa produksi ayam ras pedaging di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 3,77 ton. Jumlah ini naik sebesar 18,2% daripada tahun sebelumnya yang sebanyak 3,43 ton. Pada sepotong ayam, paha bawah dan paha atas umumnya adalah bagian yang paling digemari, disusul oleh dada dan sayap. Tapi ada salah satu bagian ayam yang sering terlupakan, tunggir atau biasa disebut brutu. Bagian ekor ayam yang memiliki banyak lemak ini memang kurang diminati masyarakat. Brutu nggak suka sih, kayak itu bagian yang agak berlemak kan. Jujurnya kalau untuk ayam nggak terlalu suka yang berlemak gitu sih. Kebetulan nggak suka sih, belum pernah cobain tapi nggak tertarik cobain juga. Kalau sayap ayam makan. Meski begitu, bagi sebagian orang, tunggir terasa nikmat karena penuh dengan lemak. Apalagi jika dibuat sop, rasa segar dari kuah terasa cocok jika dilengkapi dengan tunggir yang gurih. Sayangnya banyak mitos beredar mengenai tunggir. Beberapa masyarakat meyakini bahwa mengkonsumsi ekor ayam dapat menyebabkan pikun. Konon hal itu disebabkan karena bagian ayam yang satu ini sering dijadikan sebagai media ritual. Sebenarnya sih karena begini, dulu memang ada ceritanya. Brutu itu memang disukai sama ada beberapa jenis jin ya. Kalau tidak salah ada 3 golongan jin yang memang suka sama brutu. Yang dulu memang jadi sesaji. Ya, sesaji satu ritual gitu. Itu dulu zaman dulu tuh memang ada seperti itu. Tapi untuk jahat, untuk membuat linglung seperti itu, dalam artian lupa seperti itu. Jadi memang itu yang membuat mitos itu berkembang. Jika melihat dari berbagai catatan, ayam memang sering digunakan sebagai media ritual. Selain digunakan dalam upacara adat, ayam dilambangkan sebagai penolak bala hingga bentuk rasa syukur. Sementara itu, khusus untuk tunggir, jin konon menyukai brutu karena dekat dengan saluran kotoran. Sementara itu, jika ritual goib yang memakai tunggir, biasanya memang ditujukan untuk mencelakai orang. Itu untuk mencelakai, menyumbat aliran darah ke otak seperti itu. Jadi mekanismenya beragam ya. Dukun itu kan tinggal perintah si jin itu untuk menyumbat gitu aliran darah orang ya, bikin sakit, bikin lupa, bikin linglung. Itu yang menyebabkan mungkin mitos itu berkembang karena jangan makan itu. Padahal sih tidak seperti itu, karena kan itu ada media jin yang disuruh untuk makan itu brutu dulu, menikmati sajian brutu itu dulu, baru berangkat ke target santetnya seperti itu. Selain itu, tunggir dilambangkan sebagai salah satu bagian belakang manusia yang mudah diserang oleh jin. Dalam ritual, tunggir yang dipilih harus berasal dari ayam hitam dan berjumlah ganjil seperti 7 atau 11. Itu seperti kalau di dunia spiritual itu kan bagian yang ekor belakang. Nah, menyerang bagian belakang itu kan yang paling mudah. Seperti itu. Apapun itu, mau dari sisi metafisik maupun dari sisi fisik, menyerang dari belakang itu kan yang paling mudah. Seperti itu. Jadi apalagi dari sisi metafisik pakai bantuan jin gitu kan, dari belakang, posisi belakang itu akan lebih mudah. Uniknya, jika dilihat dari sisi medis, beberapa penelitian menyebut bahwa mengkonsumsi tunggir memang menjadi salah satu faktor orang menjadi pikun. Hanya saja tunggir bukanlah satu-satunya faktor utama. Memang penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan sel lemak dapat menyebabkan resiko hilangnya fungsi otak. Karena brutu mungkin kandungan lemak jenuhnya lumayan tinggi, dia akan meningkatkan resiko berbagai penyakit. Lemak jenuhnya yang terdapat di brutu tersebut, tapi kan seseorang mengalami demensia atau segala macam itu kan banyak faktor proses penuaan juga bisa terjadi. Tapi dengan adanya asupan lemak jenuh yang berlebihan juga berkontribusi ke situ. Kandungan lemak jenuhnya tinggi membuat tunggir disebut dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti meningkatkan kolesterol,
memicu penyakit jantung dan obesitas. Selain itu, terlalu banyak lemak dalam tubuh juga bisa mengganggu keseimbangan hormon pada perempuan sehingga mempengaruhi kesuburan untuk hamil. Hal ini yang menjadi timbulnya mitos makan tunggir sebabkan susah dapat anak. Mungkin bisa dikatakan faktor yang akan berkontribusi di situ, tapi seseorang sulit mendapat keturunan kan faktornya banyak. Tidak hanya hal tersebut, tapi biasanya memang kita sarankan untuk menurunkan asupan lemak jenuh. Dan banyak juga orang yang sulit mendapatkan keturunan karena kelebihan lemak tubuh. Sehingga di situ biasanya disarankan untuk menurunkan lemak tubuhnya. Dan salah satu makanan yang kita sarankan untuk batasi adalah lemak jenuh. Lain halnya dengan sayap ayam. Konon, sebagian orang tua melarang anak perempuannya untuk mengkonsumsi sayap ayam karena khawatir akan sulit mendapatkan jodoh. Bahkan di Korea, ada mitos jika perempuan yang memberikan sayap ayam untuk pasangannya, mereka akan ditinggalkan atau diselingkuhi. Sebenarnya kalau buat saya sih itu yang murni mitos gitu, seperti itu. Tidak ada ceritanya dulu seperti apa gitu ya. Itu memang murni mitos. Kalau perempuan masih single, masih perawan, jangan makan sayap ayam. Yang ditakutkan itu jodohnya jauh atau suaminya selingkuh itu, karena ibaratnya di kepak-kepakan sayap itu mengusir, seperti itu, menjauhkan. Itu hanya murni mitos. Sementara itu, jika melihat sisi medis, kandungan dalam sayap memang tidak sebaik dari bagian lain seperti dada ataupun paha. Kandungan lemaknya pun cukup tinggi. Kalau mengkonsumsi protein dari sayap ayam tentu saja tidak sebanyak protein yang kita dapat kalau kita mengkonsumsi dada ayam. Nah, kalau lemaknya lebih banyak mungkin di situ lemak jenuh. Jadi memang kita harus membatasi kandungan lemak jenuh karena lemak jenuh itu bisa meningkatkan berbagai resiko penyakit, mau kolesterol naik, sakit jantung, berbagai penyakit itu akan meningkat dengan asupan daripada lemak jenuh. Meski banyak mitos dan aturan tentang tunggir dan sayap, jangan khawatir ketika mengkonsumsi bagian yang gurih ini. Yang perlu diperhatikan tentu porsinya yang harus dalam batas normal. Selain itu, jika ingin mengolah tunggir, pastikan untuk menghilangkan kotoran hingga benar-benar bersih. Dari ada ya, seperti kotoran gitu ya, kita harus buang, takutnya orang makan nggak suka. Kita harus bersihnya, yang buang bulunya harus bersih. Kalau yang kotornya yang hitam-hitam itu kita buang untuk makanan kucing gitu ya. Seperti itu, kita milih yang bagusnya aja. Chandra sebagai pedagang sop tunggir dan sayap ayam membagikan tips agar tunggir dapat dinikmati secara maksimal. Penggunaan jahe dan bawang putih adalah salah satu cara untuk menghilangkan bau amis pada tunggir. Selain itu, ada bagian kecil pada tunggir yang juga harus dibuang. Iya, itu bagian minyaknya. Bagian minyak itu harus buang, orang pada nggak suka itu ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Di sini dah harus dibuang semua. Enggak apa-apa, itu ke orang yang makannya. Orang makannya suka apa enggak gitu. Takutnya orang banyak nggak suka makannya. Minyaknya harus dibuang.